Hai guys, ketemu lagi kita di video kali ini. Nah, hari ini aku bakal bahas tips-tips gimana caranya biar kalian para desainer itu nggak burn out dan nggak kehabisan ide buat desain kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, simak terus video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu. Terus kalau misalkan kalian penasaran nih sama konten-konten kita yang lain, kalian bisa juga berkunjung ke sosial media kita yang lain. Ada di Instagram sekolahdesain_id dan tentunya di TikTok juga gitu. Nah, kalian sebagai desainer pasti sering banget nggak sih ngalamin yang namanya burnout, ngalamin yang namanya kayak bingung nih mau bikin desain apa, terus kayak ide kalian tuh kayak nggak keluar-keluar gitu. Nah, biasanya hal-hal kayak gini itu wajar banget terjadi karena para desainer itu kan kayak setiap hari dituntut untuk ngeluarin ide-ide desain yang baru. Terlebih juga kalau misalkan kalian para desainer freelance itu kan ketemu sama customer atau klien-klien yang punya berbagai macam latar belakang juga gitu, dan itu sangat-sangat menguras energi guys. Jadi wajar banget kalau misalkan para desainer tuh sering yang ngerasain yang namanya burnout gitu. Nah, hari ini aku mau bahas tips-tips gimana caranya biar desainer itu nggak burnout dan nggak kehabisan ide. Jadi stay tune di video kita kali ini. Oke, tips yang pertama yaitu kalian harus paham ketika kalian mulai ngerasa capek atau badan kalian tuh mulai merasa lelah gitu. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kalian jadikan patokan atau landasan ketika kalian tuh secara nggak sadar gitu kalian capek gitu. Kayak misalkan nafsu makan berkurang, terus kalian pengennya sendirian terus juga kalian kayak pengen ngeluarin ide-ide tapi kayak nggak ada ide yang keluar. Nah, itu bisa jadi tanda bahwa kalian udah mulai lelah nih. Nah, entah lelah secara fisik ataupun lelah secara pikiran gitu. Jadi satu hal yang harus kalian ingat adalah biar kalian nggak burn out, kalian harus sadar kapan kalian capek atau kalian lelah gitu. Jadi kalian bisa take a break dulu supaya kalian bisa refresh gitu. Nah, masuk ke tips yang kedua itu ada kalian bisa bikin jam kerja kalian itu lebih seimbang teman-teman. Jadi kenapa kita butuh bikin jam kerja kita seimbang? Karena kita juga harus menyeimbangkan pola hidup kita sama kerjaan kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah kerja 8-9 jam per hari, sempetin juga untuk melakukan kegiatan lain kayak misalkan olahraga, terus tidur yang cukup kayak gitu. Jadi kalian gak akan gampang jenuh, gak akan gampang burnout dan gak akan gampang stres gitu. Itu salah satu tips yang harus kalian pegang banget supaya kalian gak burnout gitu. Oke, masuk ke tips yang ketiga, yaitu yang tadi aku bahas bahwa ada satu hal yang harus kalian lakuin juga, itu olahraga. Kenapa sih olahraga itu bisa mencegah kalian dari burnout? Karena ketika kita olahraga ada hormon-hormon kebahagiaan atau hormon-hormon yang itu bisa menimbulkan rasa seneng, rasa rileks di tubuh kita gitu. Sehingga olahraga itu juga penting banget buat kalian para desainer supaya kalian bisa lebih rileks, bisa lebih refresh dalam kegiatan kalian sehari-hari gitu. Sempetin untuk olahraga walaupun itu cuma 1 jam atau 2 jam setelah kalian kerja atau sebelum kalian bekerja gitu. Nah, tips yang keempat nih, ada satu hal penting juga yang harus kalian tekankan, yaitu ketika kalian kerja jangan lupa ambil jeda gitu ya. Aku tahu banget sebagai desainer tuh pasti sering banget yang ngalamin kayak kalian kerja dari pagi sampai sore kayak gitu, kayak sering ngerasa nanggung nih dikit lagi gitu kan. Nah, itu harus kalian kurangi guys, harus kalian kurangin dan kalian harus tetap ambil jeda walaupun itu cuma kayak 3 jam sekali atau 4 jam sekali gitu. Kenapa sih kamu harus ambil jeda? Karena biar selain mengistirahatkan otak kamu juga bisa mengistirahatkan mata kamu gitu. Karena desainer itu kan selalu berhadapan sama PC atau layar dari monitor gadget kita atau laptop kita gitu kan.
Dan itu kamu butuh take a break walaupun itu cuma 10-15 menit. Lakukan kayak stretching dikit-dikit atau kamu bisa keluar melihat hal-hal yang berwarna hijau kayak rumput-rumput atau mungkin sekedar menghirup udara segar aja di luar rumah itu udah cukup banget gitu. Jadi jangan lupa ambil jeda ketika kalian bekerja ya biar kalian nggak burnout gitu. Oke, masuk ke tips yang terakhir itu ada hangout atau me time. Kenapa sih aku bilangnya hangout atau me time? Karena tiap pribadi itu kan beda-beda. Ada yang dia suka recharge energi dengan dia hangout sama teman-temannya. Ada yang suka recharge energi dengan cara me time gitu. Nah, kalian bisa melakuin itu gitu. Maksudnya kayak itu untuk diri kalian sendiri gitu ya, biar kalian gak burn out, biar kalian gak terlalu stres. Kalian bisa pilih antara kalian keluar bersosialisasi sama teman-teman kalian biar kalian dapet insight-insight baru juga, atau kayak sekedar kumpul-kumpul, bercanda, ketawa sama teman-teman kayak gitu. Atau kalian bisa juga me time, take a break kayak 1 hari atau 2 hari untuk sekedar baca buku atau melakukan hal-hal yang kalian senangi gitu. Dan itu sangat-sangat bisa mengurangi stres dan mencegah kalian dari burnout gitu guys. Nah itu tadi 5 tips buat mencegah burnout dan juga biar gimana caranya biar desainer itu nggak kehabisan ide gitu. Buat kamu yang pengen terus dapetin informasi, dapetin konten-konten terbaru dari kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalain juga notifikasinya. Terus kalian bisa juga pantengin sosial media kita yang lain gitu. Buat kalian yang pengen belajar desain atau upgrade skill desain kalian, kalian bisa juga nih ambil kelas belajar desain di sekolahdesain.id. Di situ banyak banget pilihannya dan bisa kamu sesuaikan sama kebutuhan kamu. Oke, thank you. See you later.